Memperkenalkan diri. Tetua Qinling, kami tak mempunyai dendam ataupun urusan pribadi dengan Anda, dan jika suatu hari nanti Anda ingin mencariku untuk balas dendam, maka aku akan siap untuk bertarung kembali denganmu, ucap Ninchu. Tiba-tiba sekelebat bayangan seorang wanita menyambar tubuh Tetua Qinling, dan membawanya pergi menembus lebatnya hutan Gunung Wongku. Kita tak usah mengejarnya karena ku yakin jika wanita itu merupakan murid dari ketua tadi. Terlihat dari teknik bayangan yang digunakannya sama persis dengan teknik yang digunakan oleh wanita tua tadi. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke puncak Gunung Wongku, ucap Ninchu. Kedua wanita yang ada di hadapan Ninchu menganggukkan kepalanya, mengiyakan perkataan dari Ninchu. Ninchu tersenyum, saat melihat keakraban antara An Yue dan Tensi. Dia tak menyangka jika Tensi yang terlihat sedikit pemarah mau berteman dengan An Yue. Setelah Tensi merubah dirinya kembali menjadi seekor rubah putih ekor 3, Ninchu dan An Yue segera naik ke punggungnya, dan akhirnya Tensi membawa mereka berdua menuju ke puncak Gunung Wongku. Perjalanan menuju ke puncak Gunung Wongku tak semudah yang diperkirakan. Banyak penghalang berupa segel yang terpasang di antara pepohonan maupun di tanah, sehingga membuat Tensi kelelahan akibat menghindari dan menghancurkan segel tersebut dengan tembakan bola energi yang keluar dari mulutnya. Akibat rasa lelah pada Tensi membuat perjalanan menuju ke puncak Gunung Wongku sedikit mengalami kendala, yaitu Tensi harus memulihkan kondisi tubuhnya kembali, karena kelelahan akibat banyaknya energi yang telah dikeluarkannya untuk menghancurkan semua segel penghalang. Sementara itu di puncak Gunung Wongku, Yihan yang berhasil sampai ke puncak gunung dengan membawa Tetua Qinling, langsung disambut oleh sang guru yang merupakan penghuni puncak Gunung Wongku. "Adik, bagaimana kau bisa terluka sangat parah seperti ini?" tanya Tetua Wong Chen. "Ini merupakan kecerobohanku, tak kusangka pemuda yang bertarung denganku memiliki kecerdasan serta kemampuan yang tinggi, sehingga dia mampu membaca situasi dan memperdayaiku dengan kecerdasannya. Dan kurasa dia akan segera sampai ke tempat ini walaupun di dalam perjalanan menuju ke sini, aku telah memasang beberapa segel serta jebakan yang mampu untuk menghambat langkahnya," jawab Tetua Qinling. "Kau tak usah memikirkannya lagi karena aku sendiri yang akan menghadapinya nanti. Sekarang telanlah pil ini agar aku dapat dengan segera menyembuhkan luka dalammu," ucap Tetua Wong Chen. Tetua Qinling menganggukkan kepalanya kemudian duduk bersila di hadapan Tetua Wong Chen, dan tak lama kemudian Tetua Wong Chen melangkah ke arah belakang tubuh Tetua Qinling, dan duduk bersila lalu mengalirkan energi murni dari kedua telapak tangannya yang kini menapak di belakang tubuh Tetua Qinling. Yihan berjalan keluar dari ruangan itu, dan dia mengingat-ingat kembali sewaktu kebersamaannya dengan Pangeran Zhenwu, di mana saat itu Pangeran Zhenwu pernah berkata jika dia mempunyai saudara angkat yang melebihi saudara kandungnya sendiri, dan juga merupakan pemegang lencana emas serikat dagang seperti halnya Pangeran Tiga dan pemuda bernama Ninchu. "Aku harus segera menemuinya. Jika pemuda itu bernama Ninchu maka dia merupakan saudara Pangeran Ketiga, dan merupakan suatu kesalahan jika melarang dia untuk menemui Pangeran Ketiga," gumam Yihan. Yihan kemudian melesat pergi meninggalkan puncak gunung untuk menemui Ninchu. Sangat mudah bagi Yihan untuk dapat mengetahui keberadaan Ninchu, karena Yihan begitu hafal seluk-beluk Gunung Wongku. Ninchu dan An Yue sangat terkejut melihat kehadiran seorang wanita cantik yang kini berdiri di hadapannya, dan tanpa ekspresi sedikitpun wanita itu kemudian berkata,
Untuk apa kalian ingin pergi ke puncak Gunung Wongku? Tanyanya. Aku ingin melihat saudaraku pangeran ketiga yang kini telah sakit dan dirawat di sana, jawab Ninchu. Sebutkan namamu, dan tunjukkan bukti jika kau merupakan saudara pangeran ketiga. Ucap Yihan dengan sorot mata dingin dan tajam ke arah Ninchu. Untuk apa kau memerlukan bukti itu jika nantinya kau tak memperbolehkan kami untuk menuju ke puncak Gunung Wongku? Timpa An Yue yang merasa kesal melihat sifat wanita muda yang sangat angkuh di hadapannya. Aku tak berbicara denganmu, hanya saja jika kau tak memberikan penjelasan kepadaku, jangan harap kalian bisa sampai ke puncak Gunung Wongku, jawab Yihan. Kau, An Yue hentikan, biar aku yang berbicara dengannya. Namaku Ninchu. Ini adalah plakat emas dari pangeran ketiga, agar mempermudah bagiku untuk keluar masuk kota kekaisaran, dan juga dapat mempermudah jalan bagiku untuk menyelesaikan segala urusan di kekaisaran kota. Dan ini adalah lencana emas serikat dagang yang hanya ada dua, yang hanya dimiliki oleh aku dan pangeran ketiga, ucap Ninchu. Ternyata pemuda ini memang merupakan saudara angkat pangeran ketiga, dan merupakan kesalahan jika aku tak memperbolehkannya menuju ke puncak Gunung Wongku untuk bertemu dengan pangeran ketiga, batin Yihan. Maafkan kami Ninchu karena tak mengetahui jika kau adalah adik angkat pangeran ketiga, aku adalah Yihan. Tunangan pangeran ketiga. Ucap Yihan kemudian menangkupkan kedua tangannya di hadapan Ninchu. Kami yang harus meminta maaf padamu kakak ipar, semua ini hanya kesalahpahaman karena kita semua sebelumnya tak saling mengenal, jawab Ninchu kemudian melakukan hal yang sama dengan menangkupkan kedua tangannya memberi hormat kepada wanita muda yang berada di hadapannya. Jika begitu, aku akan mengajakmu untuk menemui pangeran ketiga di puncak Gunung Wongku, ucap Yihan. Sesaat Ninchu terdiam dan melirik ke arah Tensi yang tengah melakukan kultivasi pemulihan diri. An Yue tahu kekhawatiran Ninchu pada Tensi yang kini berwujud seorang wanita dan tengah melakukan kultivasi pemilihan diri, dia pun lantas berkata, aku akan menjaga Tensi, kau bisa lebih dulu berangkat bersama Nona Yihan untuk menemui pangeran ketiga, ucap An Yue. Yihan melangkah ke arah An Yue, dan menyerahkan sebuah batu kristal hijau kepada An Yu. Bawalah kristal giok ini, jika nanti kalian berdua melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Wongku, maka dalam perjalanan itu semua segel penghalang dapat dengan mudah kalian lalui, ucap Yihan. Terima kasih, jawab An Yue kemudian menerima batu kristal hijau yang diberikan Yihan padanya. Dan pada akhirnya Ninchu pergi bersama Yihan menuju puncak Gunung Wongku, meninggalkan An Yue yang kini menjaga Tensi di tempat itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Mencari cara. Episode berikutnya. Mulai mengobati Pangeran Zhengwu. Mulai mengobati Pangeran Zhengwu. Dengan tak adanya penghalang segel dan adanya jalan pintas yang dilalui, pada akhirnya mereka berdua sampai dengan cepat di puncak Gunung Wongku. Ninchu melihat ada 3 bangunan sederhana yang terbuat dari kayu, dengan bunga-bunga yang tertata rapi menambah indah ketiga bangunan sederhana itu. Di dalam bangunan itu terdapat pangeran ketiga, ayo kita ke sana, ucap Yihan. Ninchu bersama Yihan segera menuju ke arah bangunan yang berada di tengah-tengah bangunan yang lainnya, akan tetapi tiba-tiba saja seorang laki-laki dengan seluruh rambut yang ada di tubuhnya telah memutih semua,
menghadang jalan mereka berdua. Guru. Ternyata yang telah bertarung melawan Guru Qinling adalah saudara angkat pangeran ketiga yang bernama Ninchu, dan saat ini kami bermaksud untuk menemui pangeran ketiga, ucap Yihan. Terlihat laki-laki tua yang dipanggil guru oleh Yihan mengelus-elus jenggotnya sesaat, kemudian dia pun mengulurkan tangannya ke arah Ninchu. Melihat uluran tangan dari laki-laki tua tersebut, Ninchu segera menyambutnya dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Akan tetap senyum itu pun langsung hilang setelah Ninchu merasakan adanya energi yang sangat kuat yang menekan tubuhnya, lewat telapak tangan lelaki tua yang ada di hadapannya. Ninchu kini mengetahui jika laki-laki tua itu ingin mencoba kekuatan yang dimilikinya sehingga Ninchu pun meladeninya. Dengan menggunakan kekuatan Dewa Ilahi 4 hukum alam, Ninchu membalas kekuatan energi dari lelaki tua di hadapannya yang saat ini terus menindas dirinya. Terlihat perubahan wajah dari laki-laki tua itu saat merasakan kekuatan yang maha dahsyat kini berbalik menyerangnya, hingga perubahan alam seketika itu berubah drastis. Awan hitam menutupi langit siang itu dengan gemuruh petir di dalamnya, sementara itu angin bertiup sangat kencang hingga mengibarkan baju kedua kultivator kuat yang lain generasi, yang tengah berjabat tangan. Dan pada akhirnya sebuah ledakan di sekitar keduanya, mengiringi terseretnya kedua kultivator yang saling berjabat tangan. Tetua Wong Chen merasakan tangan kanannya kesemutan dan sulit untuk digerakkan, akan tetapi dengan rasa malu terhadap pemuda yang ada di hadapannya, dia pun menutup-nutupi rasa sakit itu dengan berkata, "Kau memang layak sebagai saudara angkat sang pangeran, di usiamu yang sangat muda kau telah memiliki kekuatan yang tak terbatas, wajar saja kau mampu untuk mengimbangi saudariku Qinling," ucap Tetua Wong Chen. "Terima kasih atas pujianmu Tetua. Kekuatan yang ada padaku saat ini masih belum mampu untuk bersaing dengan kekuatan yang Anda miliki, dan hanya keberuntungan saja aku bisa mengalahkan Tetua Qinling waktu itu," jawab Ninchu merendah. "Yihan, kau bawalah Ninchu untuk melihat kondisi pangeran ketiga saat ini," ucap Tetua Wong Chen. "Baik Guru," jawab Yihan yang langsung mempersilahkan Ninchu mengikutinya. Setelah kepergian muridnya dan Ninchu, dengan cepat Tetua Wong Chen menuju ke kediamannya. Di sana Tetua Wong Chen langsung menelan sebuah pil dan mengerahkan energi murninya ke arah tangan kanan yang tadi berjabat tangan dengan Ninchu. Tak kusangka anak muda itu begitu sangat kuat, kekuatan yang dikeluarkannya tadi begitu sangat menekanku, seandainya aku tak cepat-cepat melepaskan genggaman tanganku maka hal buruk pasti akan terjadi padaku, batin Tetua Wong Chen seakan tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Sementara itu, Ninchu yang telah masuk ke dalam bangunan kayu, begitu miris melihat keadaan pangeran ketiga yang saat ini terkurung di dalam jeruji besi. Tampak wajah kusam dan mata sayu, serta bola mata yang menatap kosong tanpa gairah hidup menghiasi wajah pangeran ketiga saat ini. Dari penglihatannya Ninchu meyakini jika di tubuh pangeran ketiga telah tertanam sesuatu yang dapat menguasai tubuhnya, hingga membuat sang pangeran menjadi seperti ini. "Kakak ipar, menurut gurumu penyakit apa yang menimpa pangeran ketiga?" tanya Ninchu. "Menurut guruku, ada makhluk roh yang sangat kuat yang saat ini menguasai tubuh pangeran. Hanya dengan mengeluarkan makhluk roh itu dari tubuhnya yang dapat membuat pangeran ketiga pulih seperti sedia kala," jawab Yihan. "Kakak ipar, dapatkah kau mempercayaiku dalam menyembuhkan pangeran?" tanya Ninchu kembali.
Sebenarnya Yihan ragu dengan keberadaan Ninchu dalam menyembuhkan pangeran ketiga, sementara gurunya sendiri dan tetua Qinling tak dapat menyembuhkannya. Akan tetapi untuk menghargai Ninchu sebagai saudara angkat pangeran, membuat Yihan pada akhirnya berkata, "Jika harus berkata aku masih sangsi dengan keberadaanmu dalam menyembuhkan pangeran ketiga, akan tetapi tak ada salahnya jika kau ingin mencobanya," jawab Yihan. "Terima kasih kakak ipar. Jika begitu aku akan mencobanya." "Kakak ipar, ada baiknya kau keluar dari ruangan ini, karena ditakutkan energi yang tercipta dalam penyembuhan pangeran ketiga, akan membuatmu terluka," ucap Ninchu. "Aku akan tetap berada di sini, biar bagaimanapun keselamatan pangeran masih tanggung jawabku," jawab Yihan. Ninchu tak bisa berbuat apa-apa dengan wanita muda yang ada di hadapannya, karena dia tahu jika Yihan merupakan tunangan pangeran ketiga, dan tanpa seijinnya Ninchu tak dapat menyembuhkan pangeran ketiga. "Baiklah kakak ipar, aku sarankan jika kakak ipar tak bisa menahan kekuatan energi yang tercipta, maka segeralah keluar dari dalam ruangan ini," ucap Ninchu. Setelah melihat Yihan menganggukkan kepalanya, Ninchu segera melakukan aktivitasnya untuk menyembuhkan pangeran. Ninchu segera mengeluarkan ke-12 jarum emas yang dimilikinya, dan dengan menggunakan teknik jari matahari, maka ke-12 jarum emas itu langsung melesat cepat ke titik-titik saraf penting di tubuh pangeran ketiga yang telah ditentukan oleh Ninchu. Seketika itu juga tubuh pangeran ketiga menjadi tak bertenaga dan perlahan-lahan mulai oleng. Ninchu segera mengibaskan tangannya, maka angin lembut segera menahan tubuh pangeran ketiga agar tak terjatuh ke tanah. Tubuh pangeran ketiga saat ini terbaring dengan mengambang di udara. Dengan cepat Ninchu mengeluarkan pangeran ketiga dari jeruji besi yang mengurungnya, dan membaringkan pangeran ketiga ke lantai ruangan. Setelah memperbaiki posisi sang pangeran, Ninchu mulai duduk bersila melakukan meditasi. Tak lama kemudian teratai nirwana keluar dari dalam tubuh Ninchu, dan berputar pelan di atas tubuh pangeran ketiga. Ninchu yang melakukan meditasi, seketika itu mengeluarkan tubuh halusnya dan masuk ke dalam tubuh pangeran ketiga. Di dalam tubuh pangeran ketiga Ninchu melihat kehadiran sosok yang sangat menyeramkan, dengan sebuah tanduk yang ada di atas kepalanya. Ternyata yang selama ini berada di dalam tubuh pangeran ketiga, yang membuatnya menjadi seperti ini adalah sosok roh iblis. Berarti di dalam tubuh Kaisar Zheng Hong bersemayam sosok iblis, sama seperti yang dialami pangeran ketiga, batin Ninchu. Bersambung. Saat ini autor mulai menulis novel baru yang berjudul Pendekar Naga Es dan Pedang Surgawi. Jika berkenan para sahabat bisa mampir ke sana. Terima kasih. Episode sebelumnya. Memperkenalkan diri. Episode berikutnya. Mengakui Ninchu. Mengakui Ninchu. Ninchu yang berada di dalam pusat energi sang pangeran yang telah dikuasai oleh sesosok iblis, pada akhirnya mengeluarkan pedang penguasa malam, dan dengan cepat menyerang ke arah sosok iblis yang terlihat di hadapannya, hingga pertarungan pun terjadi di antara keduanya. Sosok iblis yang berada di dalam dantian pangeran ketiga, merasakan jika pergerakannya menjadi sangat lambat oleh sebuah tekanan yang berada di luar tubuh pangeran ketiga, yang membuat Ninchu dapat melakukan serangan-serangan yang menjadi momok bagi iblis itu. Berkali-kali sosok iblis terhempas ke belakang akibat serangan kuat yang dilancarkan oleh Ninchu, hingga membuat sosok iblis itu murka, dan segera mengeluarkan kekuatan terkuatnya,
semua itu terlihat dengan adanya kobaran api berwarna merah yang menyelimuti tubuhnya. Setelah semua kekuatannya terkumpul di kedua tangannya, iblis itu langsung menyerang Ninchu bertubi-tubi. Ninchu yang telah siap dengan kemungkinan yang ada, seketika itu mengerahkan kekuatan teratai giok ke dalam pedang penguasa malam yang berada di dalam genggaman tangannya, sehingga pedang penguasa malam mengeluarkan kobaran api hitam yang makin lama semakin memberikan aura yang sangat menindas. Pedang penguasa malam ditebaskan berkali-kali ke depan, hingga cahaya hitam berbentuk bulan sabit seketika itu bermunculan dari tebasan pedang penguasa malam, dan langsung menghantam serangan sosik iblis yang menuju ke arah Ninchu. Ledakan berkali-kali terjadi di dalam dantian pangeran ketiga, yang membuat lautan energi pangeran ketiga bergejolak hebat. Di luar tubuh pangeran ketiga, tampak teratai nirwana semakin memancarkan cahaya terang, yang melindungi tubuh pangeran ketiga dari kehancuran. Dan efek ledakan dari dalam tubuh pangeran ketiga menciptakan gelombang kejut yang sangat besar, hingga membuat Yihan tak kuasa untuk membendungnya dan segera keluar dari dalam bangunan itu. Yihan segera melesat ke tempat kediaman sang guru, untuk memberitahukan apa yang sebenarnya telah terjadi. Yihan kembali datang ke ruangan itu bersama Tetua Wong Chen dan Tetua Qin Ling, yang telah pulih dari luka dalam yang dideritanya. Kau bilang dari dalam tubuh pangeran terpancar gelombang kejut yang sangat kuat, tapi aku tak melihat sedikit pun adanya kerusakan di dalam bangunan ini. Yihan, apakah kau tak mengada-ada dengan perkataanmu? Tanya Tetua Wong Chen. Benar guru. Aku mengalaminya sendiri dan aku tak tahan dengan energi gelombang kejut itu yang melebihi kemampuanku, sehingga aku tak sanggup berada di tempat ini, jawab Yihan. Ketua Wong Chen melihat keseriusan di wajah muridnya, sehingga dia pun meyakini jika muridnya itu tak berbohong. Tetua Wong Chen dan Tetua Qin Ling menatap ke arah teratai emas yang mengambang di atas tubuh pangeran ketiga. Kedua tetua yang memiliki tingkat kekuatan yang mumpuni, mengetahui jika teratai emas itu bukanlah teratai sembarangan. Dia merasa jika teratai itulah yang telah meredam gelombang kejut yang keluar dari tubuh pangeran ketiga, sehingga di dalam ruangan itu tak sedikit mengalami kerusakan. Adik, apakah kau mengetahui keberadaan teratai emas itu sebelumnya? Tanya Tetua Wong Chen. Aku tak pernah melihat teratai emas ini sebelumnya di area Kekaisaran Cahaya Naga, tapi aku merasakan jika teratai ini begitu sangat kuat sehingga aku pun tak sanggup untuk melihat kekuatan yang tersembunyi di dalamnya, jawab Tetua Qin Ling. Kau benar. Selama hidup aku pun belum mengetahui keberadaan teratai emas ini, dan kekuatan besar yang terkandung di dalamnya sama sekali aku tak mampu untuk menebusnya. Dan kurasa pemuda ini mempunyai kekuatan yang telah melampaui kita berdua, ucap Tetua Wong Chen. Dari pembicaraan kedua gurunya itu, Yihan kini menyadari jika kemampuan yang dimiliki oleh Ninchu benar-benar telah melampaui kedua gurunya, dan kini dia pun meyakini jika ada harapan besar bagi pangeran ketiga untuk sembuh di tangan Ninchu. Aku salah telah meragukanmu Ninchu, dan aku tak menyangka jika kau merupakan kultivator muda yang sangat kuat, sehingga guruku pun mengakuinya, batin Yihan. Tiba-tiba Tetua Wong Chen merasakan kehadiran dua orang di puncak Gunung Wongku, yang membuatnya segera melesat keluar dari dalam ruangan itu menuju ke tempat di mana dia merasakan kehadiran dua orang yang berada di puncak Gunung Wongku. Yihan dan Tetua Qin Ling saling berpandang melihat tingkah Tetua Wong Chen, yang sangat tergesa-gesa keluar dari dalam ruangan itu tanpa memberi tahu kemana tujuannya.
Biarkan saja dia Yihan, lebih baik kita fokus pada kesembuhan pangeran ketiga, karena aku sangat penasaran apakah pemuda yang bernama Nin Chu ini, mampu untuk menyembuhkan pangeran ketiga, ucap tetua Qinling. Baik guru. Jawab Yihan singkat. Sementara itu tetua Wong Chen kini telah berhadapan dengan dua orang wanita cantik yang berada di hadapannya. Kalian berdua cukup lumayan hebat karena mampu menembus segel pelindung yang kubuat, sehingga kalian berdua bisa sampai ke tempat ini, ucap tetua Wong Chen. Kau sangat meremehkanku Pak Tua, dengan kemampuanmu di ranah dewa tak terbatas, kau belum tentu dapat mengalahkanku dalam sebuah pertarungan, dan aku sangat ingin sekali bertarung denganmu karena badanku terasa pegal ingin menghajarmu, ucap Tensi yang mulai mengeluarkan kekuatan binatang roh surgawi dari dalam tubuhnya. Tensi, yang kau lakukan ini salah. Nin Chu bisa marah jika kau bertarung dengannya, karena aku yakin dia merupakan pemilik puncak Wongku dan merupakan guru Yihan, bisik An Yue. An Yue, aku tak suka jika ada yang meremehkanku, karena segel pelindung yang dibuat olehnya telah menguras tenagaku, sehingga Tuan Muda meninggalkanku bersamamu di dalam hutan. Lebih baik kau menyingkir dari tempat ini karena aku ingin sedikit memberikan pelajaran padanya, jawab Tensi. An Yue merasa jika Tensi yang saat ini bisa merubah dirinya menjadi seorang manusia, akan tetapi sifat dan perilakunya masih seperti binatang roh yang ganas dan tak ingin diusik. Jika kau ingin menghajarnya maka lakukanlah sesegera mungkin, karena aku tak suka untuk menunggu lama, ucap An Yue. Kau memang sahabatku yang terbaik, yang selalu memberikan dukungan bagiku, kau jangan khawatir aku akan menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin, ucap Tensi. Dan dalam waktu singkat pertarungan pun terjadi di antara keduanya. An Yue yang berada jauh dari tempat pertarungan, hanya menggelengkan kepalanya menyikapi sikap pemarah yang ditunjukkan Tensi. Di dalam pertarungan tetua Wong Chen begitu sangat heran dengan teknik yang digunakan wanita yang menjadi lawan tarungnya, karena selain kuat wanita itu dapat mengeluarkan kuku-kuku panjang dari kedua jemari tangannya, yang mampu menahan tebasan pedang dan tanpa terluka sedikitpun. Bersambung. Episode sebelumnya. Mulai mengobati Pangeran Zheng Wu. Episode berikutnya. Murka Tensi. Murka Tensi. Pertarungan terus terjadi di antara keduanya, dan tetua Wong Chen semakin yakin jika wanita yang dihadapinya ini bukanlah manusia, melainkan binatang roh surgawi yang telah mampu mencapai batasannya sehingga dapat merubah diri menjadi seorang manusia dan dapat berbicara layaknya manusia. Mengetahui kekuatan yang dimiliki lawan tarungnya, tetua Wong Chen tak meremehkan pertarungan yang terjadi, sehingga dia pun segera menggunakan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi pertarungan itu. Sementara itu tetua Qinling yang dapat merasakan adanya sebuah pertarungan di puncak Wongku yang tak jauh dari tempat keberadaannya, langsung mengajak Yihan untuk melihat pertarungan yang terjadi, karena tetua Qinling yakin jika yang bertarung itu merupakan tetua Wong Chen kakak seperguruannya. Kita harus secepatnya ke sana guru, karena aku yakin yang bertarung itu merupakan dua teman Nin Chu yang sebelumnya aku tak sempat mengatakan keberadaannya kepada guru berdua, karena mereka masih berada dalam hutan, ucap Yihan. Jika begitu halnya, ayo kita segera ke sana, jangan sampai teman Nin Chu terluka akibat bertarung dengan tetua Wong Chen, jawab tetua Qinling. Sementara itu di dalam pertarungannya,
Apa yang dikhawatirkan Tetua Wong Chen akhirnya terjadi juga. Wanita yang menjadi lawan tarungnya kini berubah menjadi sosok rubah putih ekor 3, yang merupakan binatang roh kuno surgawi. Berubahnya Tensi menjadi sosok aslinya, membuat Tetua Wong Chen sedikit demi sedikit mulai terdesak. Tembakan-tembakan bola energi yang dilakukan Tensi benar-benar dapat menghancurkan formasi teknik pedang yang dilakukan oleh Tetua Wong Chen. Hingga pada satu titik Tetua Wong Chen melakukan serangan pedang dengan membentuk 7 pedang raksasa, yang seketika itu juga melesat dengan cepat ke arah Tensi. Tensi tak tinggal diam, dia pun membentuk bola energi yang sangat kuat di mulutnya, yang mengeluarkan energi listrik yang sangat besar sehingga tercipta kilatan-kilatan petir listrik di dalamnya. Tak lama kemudian Tensi penembakan bola energi itu ke arah 7 pedang raksasa yang mengarah kepadanya, sehingga benturan hebat pun terjadi yang membuat daerah puncak Wongku bergetar hebat. Tensi terseret puluhan meter ke belakang, dengan tatapan yang tetap awas ke arah depan. Sementara itu Tetua Wong Chen harus terhempas dan tergeletak di tanah akibat ledakan energi yang terjadi. Kini Tetua Wong Chen mengalami luka dalam yang sangat parah. Dengan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya, Tetua Wong Chen pembangkit berdiri dan ingin melanjutkan pertarungan itu kembali. Pedang yang ada di dalam genggaman tangannya kini menjadi penopang tubuhnya, agar dia tak terjatuh kembali ke tanah. Tapi sayang pandangan matanya semakin lama semakin gelap dan tak lama kemudian dia pun ambruk ke tanah. Tensi kembali mengeluarkan bola energi dari mulutnya, dan siap ditembakkan ke arah Tetua Wong Chen yang sudah tak berdaya. Namun tiba-tiba seorang wanita telah berdiri di depan Tetua Wong Chen dengan merentangkan kedua tangannya, agar Tensi tak melakukan serangannya kembali kepada gurunya. Melihat Yihan berada di dalam pertarungan untuk melindungi Ketua Wong Chen dari serangan bola energi yang kembali ingin ditembakkan Tensi, An Yue yang tak ingin disalahkan oleh Nin Chu akibat terlukanya Yihan karena serangan dari Tensi, segera melesat ke arah Tensi dan berkata, "Sudah cukup Tensi. Jika kau melukai wanita itu maka Nin Chu tak akan pernah memaafkanmu, karena wanita itu merupakan tunangan dari pangeran ketiga." Bola energi yang berada di mulut Tensi seketika itu menghilang mendengar perkataan dari An Yue, karena Tensi tahu jika pangeran ketiga merupakan saudara angkat tuan mudanya. Menghilangnya bola energi dimanfaatkan oleh Tetua Qinling untuk menyerang Tensi secara diam-diam, karena dia tak terima binatang roh surgawi itu melukai kakaknya. Serangan pedang yang sangat tiba-tiba itu, tak bisa dihindari oleh Tensi yang memang sebelumnya tak mengetahui keberadaan Tetua Qinling di dekatnya. An Yue yang melihat serangan pedang hitam yang menuju ke arah Tensi, segera menangkis dengan menggunakan pedangnya, tapi sayang pedang bayangan hitam itu tak mampu dibendung oleh pedang An Yue, sehingga tubuhnya pun tertembus pedang berwarna hitam yang membuatnya terhempas ke tanah dengan sangat keras. Sesaat An Yue tergeletak di tanah dan memuntahkan darah segar dari mulutnya, dan tak lama kemudian dia pun tak bergerak lagi. Tensi yang melihat sahabatnya telah terkapar di tanah demi untuk menyelamatkan dirinya, seketika itu murka. Matanya yang tadi cerah kini semerah darah, dan bulu-bulu di tubuhnya pun berdiri yang terlihat seperti jarum-jarum raksasa yang sangat tajam. Sesaat terdengar lolongan dari Tensi melengking di udara sehingga menggema sampai ke penjuru pegunungan, dan sesaat kemudian dari bawah gunung seketika itu juga terdengar suara bergemuruh hingga debu-debu berterbangan di udara, dan pohon-pohon raksasa pun tumbang di mana-mana. "Kau telah membunuh sahabatku."
Dan hari ini juga aku akan membunuh kalian semua yang ada di sini, dan menghancurkan puncak Wongku hingga tak ada lagi yang mengetahui jika di tempat ini pernah ada kehidupan manusia, ucap Tensi dengan melepaskan aura binatang roh surgawi yang sangat kuat dari tubuhnya. Tetua Qinling sangat panik mengetahui jika ribuan binatang roh berbagai tingkatan di dalam hutan, kini menuju ke puncak Wongku yang getarannya sangat terasa di tanah. Qinling segera melesat ke arah Yihan, dan berkata, "Segera kita tinggalkan tempat ini, karena akan sangat berbahaya jika kita masih berada di puncak Wongku," ucapnya. "Guru, apa yang telah kau lakukan? Kau telah membuat keadaan saat ini semakin memanas dan tentunya akan membahayakan kita semua," jawab Yihan. "Kita bicarakan nanti, yang terpenting saat ini kita bertiga dapat selamat dari amukan binatang roh surgawi itu," ucap Tetua Qinling kemudian menggendong tubuh Tetua Wong Chen di pundak. "Ayo Yihan. Apakah kau ingin mati konyol di tempat ini jika kau tak melarikan diri bersamaku?" ucap Tetua Qinling dengan penekanan perkataannya. Mau tidak mau Yihan pun mengikuti perintah gurunya untuk melarikan diri dari tempat itu. Tensi yang melihat jika ketiganya akan melarikan diri, dia pun segera melolong dengan sangat keras untuk kedua kalinya, sehingga seluruh binatang roh penghuni hutan segera menuju puncak Wongku dari segala arah. "Guru, kita tak bisa pergi meninggalkan puncak Wongku, karena semua penjuru puncak Wongku telah dikelilingi oleh binatang roh penghuni hutan," pekik Yihan. "Jika sudah begini apa boleh buat, aku akan bertarung dengan rubah putih itu," ucap Tetua Qinling kemudian memberikan Tetua Wong Chen yang sudah tak sadarkan diri kepada Yihan. "Guru, aku tak ingin kau bertarung dengan rubah putih itu, karena akan sangat membahayakanmu," pinta Yihan. "Sudah tak ada pilihan lagi, selain bertarung dengannya," jawab Tetua Qinling kemudian melesat pergi menuju ke arah rubah putih ekor 3. Sementara itu di dalam dantian pangeran ketiga, Nincu telah mengeluarkan teratai kaca ilahi karena melihat sosok iblis telah menggabungkan kedua kobaran api di tangannya. Pada akhirnya benturan kedua energi pun terjadi, kekuatan gabungan dari sosok iblis tak mampu untuk mengatasi kekuatan besar dari teratai kaca ilahi, hingga membuat sosok iblis itu lenyap tak berbekas. Bersambung. Episode sebelumnya, mengakui Nincu. Episode berikutnya, menyembuhkan An Yue. Nincu dapat bernapas dengan lega karena telah mengalahkan sosok iblis yang membuat pangeran ketiga tak berdaya. Nincu membuka matanya dan menyimpan kembali bunga teratai nirwana ke dalam tubuhnya, setelah melihat adanya pergerakan dari pangeran ketiga. "Kau sudah sadar pangeran, dan bagaimana keadaanmu sekarang?" tanya Nincu. "Nincu, apa yang terjadi padaku?" jawab pangeran ketiga balik bertanya. Sebelum Nincu menjawab pertanyaan pangeran ketiga, tiba-tiba saja Nincu merasakan adanya getaran kuat di tanah yang menandakan adanya pertarungan hebat di luar sana. Nincu merasakan gejolak dari kontrak darah milik Tensi yang kini bergejolak hebat. Semua itu menandakan jika saat ini Tensi tengah melakukan pertarungan dengan seseorang yang begitu sangat dibencinya. "Pangeran, kau beristirahatlah dulu di sini. Aku akan menjelaskan semuanya nanti, tapi sebelumnya aku akan pergi meninggalkanmu di sini," ucap Nincu. Tampan mendengar jawaban pangeran ketiga, Nincu melesat keluar ruangan itu dengan menggunakan teknik langkah bayangan, sehingga dalam sekejap mata dia telah berada di tempat pertarungan. Tampak Tetua Qinling tengah terluka,
walaupun demikian dia masih mampu bertarung dengan tensi. "Hentikan pertarungan ini!" teriak Ninchu dengan disertai pengerahan tenaga dalam. Mendengar teriakan tuan mudanya, tensi seketika itu juga menghentikan pertarungannya. Ihan segera menyongsong tetua Qinling yang terluka akibat pertarungannya dengan sosok rubah putih berekor 3. Tensi segera merubah dirinya menjadi seorang manusia, dan tanpa menghiraukan Ninchu dia segera pergi melesat ke arah An Yue yang tergeletak di tanah. Ninchu yang melihat hal itu tak tinggal diam, dia pun melesat ke arah An Yue yang kini berada di pelukan tensi. "Tolong An Yue tuan muda. Jangan biarkan dia mati," pinta tensi. Ninchu segera memeriksa keadaan An Yue dengan merasakan denyut nadi di tangan kanannya. Celaka. Nyawa An Yue berada di ujung tanduk, semoga saja aku masih bisa menyelamatkannya, batin Ninchu. Ninchu segera mengeluarkan teratai nirwana dari dalam tubuhnya, dan dengan duduk bersila dia pun menyatukan kekuatan teratai nirwana dengan teknik jari matahari yang dimilikinya, untuk segera menyelamatkan nyawa An Yue. Untung saja masih ada harapan bagi An Yue untuk hidup, batin Ninchu. Tensi. Untuk sementara nyawa An Yue bisa terselamatkan, aku akan menyembuhkannya tapi tidak di sini. Aku memerlukan tempat untuk menggunakan teknik akupuntur jari matahari. Aku ingin kau sekarang membubarkan seluruh binatang roh yang mengelilingi puncak Gunung Wongku, karena keberadaan mereka semua membuat keadaan puncak Gunung Wongku menjadi bising karena suara-suara yang keluar dari mulut binatang roh itu, perintah Ninchu. Baik tuan muda. Jawab tensi kemudian pergi untuk membubarkan seluruh binatang roh yang mengelilingi puncak Gunung Wongku. Setelah kepergian tensi, Ninchu membawa An Yue di dalam gendongannya, kemudian dia pun menghampiri Yihan yang kini tengah membantu tetua Qinling yang tengah terluka. Berikan pil teratai nirwana yang telah kumurnikan ini kepada ketua Wong Chen dan tetua Qinling, agar luka dalam yang dideritanya bisa pulih seperti sedia kala, ucap Ninchu. Baiklah Ninchu, jawab Yihan kemudian menerima 2 pil emas pemberian dari Ninchu. Yihan. Sapaan dari pangeran ketiga yang secara tiba-tiba mengejutkan Yihan. Melihat pangeran ketiga telah mengenalinya, membuat Yihan merasa senang dan dengan berlari kecil, Yihan menghamburkan dirinya ke pelukan pangeran ketiga. Isak tangis seketika itu keluar dari mulut Yihan, dia merasa begitu sangat bahagia melihat pemuda yang sangat dicintainya telah pulih seperti sedia kala. Ninchu tak ingin berlama-lama di tempat itu, dia pun langsung menuju ke bangunan tempat di mana pangeran ketiga terbaring sebelumnya. Tensi mengikuti Ninchu dari belakang hingga sampai di depan bangunan yang terbuat dari kayu. Tensi, aku ingin kau menjaga bangunan ini, dan aku tak ingin ada siapapun juga yang masuk ke dalam bangunan ini tanpa terkecuali, ucap Ninchu. Baik tuan muda, jawab Tensi. Setelah Ninchu masuk ke dalam bangunan kayu, Tensi merubah dirinya menjadi seekor binatang roh surgawi berwujud rubah putih berekor 3, dan dengan serius dia menjaga bangunan tersebut. Di dalam ruangan yang cukup besar, Ninchu membaringkan tubuh An Yue di sebuah pembaringan. Ninchu lalu mengambil sebuah kain kemudian menatap tajam ke arah An Yue. An Yue, maafkan aku, walaupun nantinya kau akan marah dan membenciku padaku, aku tak peduli, semua yang kulakukan ini demi untuk menyelamatkanmu dari kematian, ucap Ninchu. Ninchu kemudian menutup matanya dengan menggunakan kain yang telah dipersiapkannya,
Dan tak lama kemudian tangannya bergerak dengan cepat melepaskan satu persatu pakaian yang menempel di tubuh An Yue hingga tak tersisa. Aku harus melakukan ini, karena sangat berbahaya bagimu jika jarum emas dari teknik akupuntur jari matahari menyentuh sebuah benda walaupun itu merupakan sehelai benang, ucap Nincu. Nincu kemudian mengeluarkan kembali bunga teratai nirwana dari dalam tubuhnya, dan bunga teratai nirwana itu pun mengambang di atas tubuh An Yue, dengan mengeluarkan sinar emas dari dalam kelopaknya. Dengan cepat Nincu mengeluarkan 12 jarum emas, dan dengan menggunakan teknik akupuntur jari matahari dia pun mulai mengobati luka parah di tubuh An Yue. Setelah 2 hari Nincu berada di dalam ruangan itu, sementara Tensi masih tetap berdiri kokoh di depan pintu masuk bangunan yang terbuat dari kayu. Keadaan Tetua Wong Chen dan Tetua Qin Ling mulai membaik dan hampir dibilang telah 75% luka dalam yang dideritanya telah pulih. Kedua tetua, Yihan dan Pangeran ketiga, tak ada yang berani mendekat ke bangunan tempat keberadaan Nincu yang tengah menyembuhkan An Yue berada. Mereka semua takut dengan keberadaan Tensi yang menjaga bangunan tersebut. Di hari yang kelima, Nincu berhasil menyembuhkan An Yue. Dengan segera Nincu memasukkan kembali teratai nirwana ke dalam tubuhnya. Begitupun juga dengan ke-12 jarum yang merupakan artefak langit tingkat surga ke dalam tubuhnya. Nincu kemudian melakukan meditasi di tempat itu, untuk menyerap energi dari teratai nirwana yang berada di dalam tubuhnya. Di saat Nincu bermeditasi dengan kain penutup mata yang masih melekat di kepalanya, An Yue pun mulai tersadar. Wanita muda itu begitu sangat terkejut melihat tubuhnya tanpa busana di atas pembaringan, dan betapa terkejutnya lagi saat melihat Nincu berada di tempat itu dan tengah melakukan meditasi. Dengan cepat An Yue memakai pakaiannya yang masih berserakan di lantai ruangan itu, dan setelah itu An Yue berteriak yang seketika itu membuyarkan meditasi Nincu. "Apa yang kau lakukan padaku Nincu?" teriak An Yue. "Kau sudah sadar rupanya?" jawab Nincu kemudian membuka penutup matanya. Nincu kemudian berdiri dan melangkah ke arah An Yue. "Apa yang terjadi semua ini demi menyelamatkanmu dari kematian, dan aku tak melakukan apapun seperti yang kau pikirkan saat ini," jawab Nincu. "Nincu, kau telah merendahkanku dengan melepaskan semua pakaian yang kukenakan, hingga tak ada sehelai benang pun yang melekat di tubuhku. Aku tak terima dengan perlakuanmu itu kepadaku, dan aku tak akan mau lagi untuk bergabung di dalam kelompok pembasmi iblis yang mempunyai ketua kelompok berhati mesum sepertimu," ucap An Yue. "Sudah kukatakan aku tak melakukan seperti apa yang kau pikirkan saat ini, dan jika ada cara untuk meyakinkan dirimu maka aku akan melakukannya," jawab Nincu. "Setelah semua yang kau lakukan ini membuatku sangat dirugikan, dan untuk menembus kesalahanmu itu kau harus menikahiku," jawab An Yue dengan keseriusan di wajahnya. Bersambung episode sebelumnya. Murka Tensi. Episode berikutnya. Pertemuan.